kepada Ustadz Saifuddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang dirahmati Allah SWT, para kiai, para ulama, para asatidz wal asatidah, serta para tokoh yang kami muliakan, bahwasanya khilafah itu adalah ajaran Islam, bahkan kewajiban di dalam ajaran Islam itu merupakan sesuatu yang sudah maklumun minad din bid-darurah. Artinya satu perkara yang sudah sangat terkenal atau sangat dimafhumi di dalam masalah agama. Tidak ada lagi perdebatan. Para ulama mazhab 4 khususnya sudah sepakat bahwa khilafah itu wajib. Di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah, Syekh Abdurrahman Al-Jazairi mengatakan hal itu. Jadi siapapun yang merujuk kepada kitab-kitab fikih mu'tabar para ulama kita akan dapati dan akan temui bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam dan hukum menegakkan khilafah itu adalah wajib. Para ulama itu merujuk kepada dalil, tidak sembarangan bicara. Para ulama fikih terutama para mujtahid itu ketika menentukan sebuah hukum tentu saja ada rujukannya, dalilnya. Di antara dalil yang sangat kuat tentang kewajiban khilafah ini adalah ijma'us sahabah, ijma' sahabat. Di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, Syekh atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, i'lam aidon anna sahabata ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'u. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum telah berizma anna nasbal imam ba'da inqiradi zamanin nubuwah, bahwasanya mengangkat seorang imam, pemimpin umat pasca wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib hukumnya. Bal ja'aluhu ahammal wajibati, bahkan para sahabat itu telah menjadikan kewajiban mengangkat penggantinya Rasul ini sebagai ahamul wajibat, perkara kewajiban yang paling muhim, yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lainnya. Haitsu istaghallu bihi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata penyusun kitab ini, kenapa para sahabat itu menjadikan mengangkat pemimpin setelah wafatnya Rasul adalah perkara yang lebih penting dari kewajiban yang lain, yaitu ketika para sahabat tersibukkan dirinya dan hampir menelantarkan atau menunda gitu ya, lebih tepat menunda pemakaman jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahwa para sahabat itu paham betul bahwa menyegerakan mengubur jenazah seorang muslim itu adalah sesuatu yang pasti, yang mesti gitu, mesti dipercepat gitu. Tetapi kita juga yakin bahwa para sahabat itu dalam konteksnya waktu itu lebih memahami perkara yang lain, yaitu apa? Lebih penting mengangkat pengganti Rasul, sehingga menunda pemakaman jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul wafat hari Senin sekitar waktu duha. Kemudian Senin waktu duha, malam Selasa, hari Selasa duha lagi, hari Selasa siang, hari Selasa sore, hari Selasa malam baru dikuburkan jenazah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kaum muslimin sepakat di situ menunggu dulu ada pemangku yang akan mengurusi jenazah Rasulullah SAW, dan pemangkunya tidak lain adalah Khalifah Rasulullah. Kenapa mesti seperti itu? Ingat bahwa Rasulullah itu adalah kepala negara. Tidak sembarangan mengurus jenazah kepala negara kan gitu.
Jadi harus menunggu dulu instruksi kepala negara yang berikutnya, dan itu adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini menjadi kesepakatan para sahabat gitu, ijma sahabat. Dan ijma sahabat di dalam kajian usul kita itu adalah dalil yang berikutnya setelah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh ada di antara kita kaum muslimin yang apalagi sampai menyatakan bahwa khilafah itu membawa bencana. Menyebabkan bencana, menyebabkan perpecahan, membawa musibah dan sebagainya. Itu sama saja dengan melecehkan para sahabat kita yang mulia. Para sahabat itu bergegas sekali ketika Rasul wafat, mereka bergegas untuk mencari pengganti Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah imam bukan khalifah, maka kita bisa merujuk lagi kepada pendapat Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifatin. Nah, kalau Imam Nawawi ini lebih spesifik, dan para ulama berijma bahwasanya wajib bagi kaum muslimin nasbu khalifah. Bukan imam lagi, tetapi mengangkat khalifah. Wa wujubuhu bisyar'i, dan kewajibannya itu didasarkan kepada dalil syara, labil akli, bukan atas analisis akal gitu. Jadi ada dalilnya gitu. Ada rujukannya. Ini kata Imam Nawawi, seorang ulama besar dari madhab Syafi'i yang banyak diikuti oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Waktu